Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Adit TV di segmen sekali buat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk berita kali ini kita akan coba membahas tentang berita terbaru dari XRP ya teman-teman, atau Ripple, perusahaan Ripple itu. Untuk konten kita kali ini saya ambilkan dari harian You.Today ya teman-teman, dengan judul XRP mengungguli Shiba Inu, Ethereum dan Cardano dengan lonjakan harga 10%. Pada saat berita ini dibuat ya teman-teman, ya bukan pada saat saya membuat konten ini, tapi pada saat berita di You.Today ini dibuat. Karena apa? Secara real time ya teman-teman, ketika kita melihat harga XRP ya teman-teman, XRP ini real time saat berita ini saya bikin ya teman-teman, ini mengalami penurunan sebanyak 1% ya, dengan durasi waktu 1 kali 24 jam ya teman-teman. Ada penurunan di sini. Ini mungkin pas dibuat di sini teman-teman ada kenaikan sedikit di sini, kemudian mengalami penurunan lagi. Sedangkan kalau tadi dibandingkan dengan Bitcoin, sedangkan kalau price chartnya Bitcoin ini malah naik teman-teman, tulisannya turun, tapi sebenarnya ini naik dari 25.000 ya teman-teman. Dari 25.000 menjadi 26.000-an, ini naik ke atas ini teman-teman ya, selama 24 jam terakhir. Bagaimana dengan Cardano? Cardano malah sudah naik 0,7% teman-teman, dan ini chartnya ya sedang mengalami kenaikan, tapi saat ini kelihatannya bergerak menurun lagi ya teman-teman ya. Posisinya bergerak menurun lagi untuk harganya teman-teman. Next teman-teman, saya akan lanjutkan lagi bahwasannya gini teman-teman, XRP aset digital yang berafiliasi dengan Ripple ya sebagai perusahaannya menyaksikan kenaikan yang signifikan pada saat berita ini dibuat ya, melonjak hampir 10% hari ini. Pada metrik terbaru, XRP telah mencapai kenaikan 4,5% secara signifikan, mengungguli para pesaingnya termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Ya ini pom-poman dari istilahnya yang bikin berita ini biasanya mendapatkan pesan ya, istilahnya pesan dari XRP untuk memberikan berita positif teman-teman, supaya apa? Ketika beritanya positif mungkin saja bisa menaikkan harga XRP itu sendiri, menaikkan engagementnya dari XRP, dan diharapkan orang-orang tidak terkena FUD atau berita-berita buruk terkait dengan XRP ya. Seperti yang kita tahu sebenarnya XRP ini pada saat ini ya bisa dikatakan masih bermasalah dengan SEC teman-teman. Belum sepenuhnya usai ya, walaupun kemarin secara keputusan pengadilan XRP memang menang teman-teman. Di putusan pengadilan tersebut XRP bisa dikatakan menang, walaupun memang sebagian kecil ya. Apa yang dilakukan XRP itu memang tergolong dari tindakan sekuritas ya, kalau misalkan XRP jual beli koin melalui institusi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bitcoin misalnya nyaris tidak bergerak dengan kenaikan 0,2%, sementara Ethereum sedikit naik 0,4%. Sebaliknya Cardano, pesaing terkemuka di pasar kripto, mengalami penurunan hingga harga sebesar 0,4% kemarin ya teman-teman, atau pada saat berita ini dibuat. Namun saat kami memperkecil untuk lihat pertunjukan skema selama 7 hari, narasinya sedikit berubah. Selama seminggu XRP mengalami penurunan yang mencolok, kehilangan 14% dari nilainya. Sebagai perbandingan, nilai Ethereum turun 9,3% dan BNB sebesar 9,9% selama seminggu. Platform 7 hari Cardano juga menunjukkan penurunan, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, yaitu 7,5%. Intinya kalau model koin-koin besar seperti ini teman-teman, model koin-koin gede kayak Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance dan sebagainya, kita gak usah ngomongin proyek itu banyak sekali, dan semua proyeknya itu nyata teman-teman ya. Proyek yang diberikan oleh Ethereum, kalau Bitcoin nggak ada proyek ya, emang sudah sangat besar ya teman-teman. Bitcoin sudah sangat besar, sangat sulit dijatuhkan harganya, dan mungkin akan dinaikkan terus ya oleh para whales ya, karena menguntungkan, bisa menghasilkan cuan yang gede, dan bisa menjadi aset istilahnya aset pelindung nilai atau safe haven kayak gitu. Nah, kita ngomongin aja kayak Cardano itu waduh, total value lock-nya sudah lumayan gede loh teman-teman. Cardano atau mungkin yang gede sekalian kayak Ethereum, kayak Binance dan sebagainya, itu sudah nggak bisa dikatakan apa-apa lagi wes. Untuk masalah proyek dan fundamental mereka sudah sangat-sangat jelas. Naik turunnya harga pasti dipengaruhi dengan kondisi pasar yang memang normal ya untuk koin-koin besar seperti itu. Termasuk juga XRP ya teman-teman. XRP ini mungkin ya bisa dikatakan sebenarnya fundamentalnya kuat ya, bisa dipakai
untuk pembayaran lintas negara dengan cepat dan sebagainya, bagus banget. Proyek-proyeknya bagus banget, kerjasamanya gede-gede dan sebagainya. Ya namun memang keadaan pasar perlu istilahnya diputar balikan supaya apa, bisa menimbulkan istilahnya animo yang positif pada XRP ini. Walaupun dibanding-bandingkan kayak gimana juga nggak bisa ya teman-teman. Ini proyek sama-sama gede, proyek sama-sama real, dan ini proyek yang saya pikir kayak Ethereum, karena Shiba Inu saya masih sanksi ya teman-teman. Walaupun saya suka Shiba Inu, saya masih sanksi kayak Ethereum, Cardano, Binance, XRP, BTC dan sebagainya. Ini merupakan koin-koin besar yang kelak kita akan bisa melihat pertumbuhan eksponensialnya beberapa waktu yang akan datang. Next, kemudian seperti yang dilaporkan oleh YouToday ya, XRP baru-baru ini kehilangan 40% dalam 1 bulan, mengungguli cryptocurrency top lainnya dan menghapus keuntungannya yang dia tambahkan dengan keputusan Ripple yang menguntungkan. Karena apa? Karena di sini dituliskan SEC melawan balik. Terlepas dari kinerja jangka pendeknya yang mengesankan, XRP telah diselimuti oleh ketidakpastian seputar banding ya yang dilakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC terhadap Ripple sebagai perusahaannya. Banding baru-baru ini diajukan oleh SEC sementara pemerintah pengadilan bulan Juli menantang perintah pengadilan bulan Juli. Oh, mereka nggak percaya teman-teman. Mereka SEC ini masih apa istilahnya, nggak terima teman-teman. Perintah ini telah memutuskan bahwa penjualan dan penawaran XRP Ripple pada platform perdagangan cryptocurrency tidak mengarahkan investor untuk mengantisipasi keuntungan yang bergantung pada upaya orang lain. Selain itu telah diputuskan bahwasanya distribusi XRP sebagai pembayaran untuk layanan bukanlah merupakan investasi uang ya, yang retail tidak termasuk investasi uang, akan tetapi yang melalui perusahaan ya teman-teman itu tergolong dari investasi uang atau bisa dikatakan sebagai sekuritas kayak gitu. Masalah utama banding ini berkisar pada klasifikasi penawaran dan penjualan XRP. Satu pengadilan telah menunjukkan kesepakatan dengan keputusan Ripple awal, tetapi beberapa suara terkemuka dalam komunitas XRP meremehkan pentingnya langkah tersebut. Pengadilan sebelumnya mengaku bahwa penjualan institusional ya, yang institusional teman-teman sesuai dengan kriteria Howey ya, termasuk dari sekuritas. Namun ada perbedaan mengenai kategorisasi koin yang dijual langsung ke investor institusional dibandingkan dengan investor retail di pasar sekunder. Pasar sekunder itu kayak exchanger kayak gitu teman-teman. Ya, untuk koin-koin Ripple yang dijual di exchange tidak dikategorikan sebagai sekuritas karena biasanya memang digunakan untuk trading aja teman-teman. Seperti itu untuk berita XRP kita kali ini. Dan masih kembali ke harian You.Today ya teman-teman, masih juga terkait dengan berita XRP teman-teman. XRP, Litecoin dan Stellar memimpin di pasar kripto bounce back ya, atau kebangkitan kembali. Bounce back itu bangkit kembali teman-teman. Ini gambarnya teman-teman. Terus gini teman-teman, setelah minggu yang bergejolak untuk pasar cryptocurrency, beberapa altcoin menandakan potensi pemulihan dengan XRP, Litecoin dan juga Stellar XLM yang memimpin. Ya, saya istilahnya tidak wow kayak gitu teman-teman, karena yang disebutkan juga merupakan koin yang berfundamental bagus dan koin yang memang ya istilahnya berkembang terus lah teman-teman, berkembang terus dengan adopsi yang kian lama kian meningkat. Walaupun memang terkadang pasar itu ya bergejolak memang teman-teman, kadang bisa menaikkan dan juga bisa menurunkan harga, ada FAT, ada FOMO dan lain sebagainya. Next kita akan coba lihat di XLM ya teman-teman, XLM atau Stellar. Stellar itu beberapa kalangan menganggap ini sebagai adiknya Ripple. Nggak tahu apakah perusahaannya sama atau enggak. Dan di sini untuk harga Stellarnya ya mengalami penurunan sebanyak 1,5% ya teman-teman. Kalau kita coba lihat ke chartnya ya teman-teman, ini masih longsor, mirip sekali dengan gambarnya XRP ya, karena kakak beradik teman-teman. Ini XRP ya. Ini Stellar modelnya mirip banget. Biasanya XRP naik, Stellar juga naik. XRP turun, Stellar juga turun. Karena ya kemiripan fundamental juga ya teman-teman, serta kasus penggunaannya pun juga sangat mirip. Bagaimana dengan Litecoin? Nah, kalau saya lihat Litecoin kemarin masih longsor teman-teman. Tapi gini loh teman-teman, untuk Litecoin ini ya, ini bisa dikatakan sebagai adiknya BTC ya teman-teman. Kalau BTC dianggap sebagai emas, maka Litecoin dianggap sebagai peraknya ya, peraknya cryptocurrency. Dan Litecoin memang mengalami kenaikan teman-teman untuk durasi waktu 24 jam. Ya,
dalam durasi waktu 24 jam mereka masih mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat ya dalam jangka waktu 30 hari, ya dalam jangka waktu 30 hari mereka mengalami penurunan pesat. Jadi sepertinya penurunan seperti ini cocok banget ya teman-teman buat kita untuk serok ya teman-teman. Bagi teman-teman yang istilahnya saya tidak ini bukan saran investasi atau apa, bukan, tapi untuk cara bermain kripto itu memang kita menyerok ketika harga jatuh seperti ini, kemudian kita akan TP atau mendapatkan keuntungan ketika harganya di atas kayak gini ya teman-teman. Seperti itu memang cara mainnya ya, dan saya juga serok LTC ini teman-teman ketika harganya jatuh. Tapi untuk XRP dan XLM teman-teman, karena saya kurang paham dengan fundamentalnya kayak gimana, terus kemudian analisis teknikal berdasarkan sejarahnya bagaimana, saya kurang paham. Tapi mirip memang ya teman-teman, mirip XRP dengan XLM ini. Jadi saya masih belum masuk ke dalamnya. Kalau LTC saya sudah masuk teman-teman ya. Ya uang kecil lah teman-teman, ratusan ribu kayak gitu, sedikit demi sedikit, atau DCA dollar cost averaging ke LTC. Karena saya pernah melihat ya teman-teman, kurang lebih dari sekitar 2 bulan yang lalu dia itu mencapai titiknya yang hampir sudah di atas 100.000. Saya berharapnya ya ketika suatu saat nanti kita lihat teman-teman untuk maksimalnya LTC itu pernah ATH sebanyak lah kan. Bener kan teman-teman apa kata saya? Ini mirip sekali chartnya dengan Bitcoin. LTC itu mirip sekali dengan Bitcoin. Kita lihat kenaikannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali teman-teman ya. Bitcoin kalau nggak salah 5 atau 6 kali. Nah ini tapi ini keren loh teman-teman ya. Keren, mirip sekali dengan BTC ini, walaupun tidak sebagus BTC yang naik terus ya, tapi ini naik turun, memang ATH-nya naik turun ya. Ya kita lihat ATH-nya naik turun, ini naik, ini turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik tinggi banget lah, naik tinggi banget nah, kayak gitu ya. Mirip sekali dengan Bitcoin teman-teman. Nah, kalau saya mikirnya gini, kalau misalkan kalau misalkan LTC ya, kita ngomongin LTC itu bisa sampai tingkat tertinggi ini kapan ya? Ini berapa tertingginya ini? Ini tertingginya kurang lebih ada 200-an ribu teman-teman. 200 ya teman-teman, $200. Jadi ketika nanti sampai $150 saja ya, setengahnya dari ATH itu, atau setengah kurang lebih sedikit dari ATH itu, saya kok 200 atau teman-teman lebih loh teman-teman ini. Ini hampir 300-an ini. Hampir 300-an ya. Kira-kira $200 saja saya akan TP teman-teman. Sambil sekarang ini DCA. Dan seperti yang kita tahu saat ini memang sangat cocok bagi saya sendiri loh teman-teman ya. Bagi saya sendiri selaku investor kecil untuk melakukan DCA atau dollar cost averaging, nabung, cicil beli pada saat harganya jatuh kayak gini. Kalau LTC saya sangat tertarik teman-teman. Saya sangat tertarik untuk membeli. Kalau XRP dan Ripple saya masih memantau terus seperti apa sih fundamentalnya, seperti apa sih teknikalnya, sejarahnya kayak gimana dan sebagainya. Saya memang masih belajar. Next teman-teman, kita akan lanjutkan ya teman-teman, bahwasanya dalam tweet baru-baru ini firma Analytics Data Sentiment menyoroti bahwa ketiganya aset ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan menjanjikan meskipun terjadi penurunan kapitalisasi pasar kripto di seluruh sektor selama seminggu terakhir. Oke, dan buat teman-teman yang memang percaya dan sudah sangat memahami tentang pergerakan Ripple ya, XRP ya, atau juga XLM, mungkin teman-teman juga bisa mulai mengamati berita-berita terbaru, menganalisis kira-kira sepertinya ya teman-teman itu dengan ilmu adik madu berdasarkan sejarah atau analisis fundamental, kira-kira naiknya kapan dan kapan teman-teman bisa mulai menentukan untuk menyeroknya. Jadi tidak ketinggalan kereta dan tidak FOMO, serta tidak termakan berita-berita FUD atau berita-berita yang kemudian menjatuhkan harga XRP dan XLM ini. Kemudian metrik perusahaan yang mengukur perbedaan antara nilai pasar dan nilai realisasi menunjukkan bahwa saya pedagang mengalami kerugian yang sangat signifikan. Implikasinya adalah tren penurunan ini mungkin bertahan, tapi ada secerca harapan dalam ketahanan altcoin tertentu.
Dan sebagaimana yang kita tahu teman-teman, ketika BTC naik ke selanjutnya turun ya. Ketika naik turun pasti akan diikuti dengan kenaikan altcoin. Permainannya seperti itu teman-teman. Dan saat ini BTC-nya belum naik. Lah makanya yang altcoinnya mungkin sedang kocar-kacir, sedang berjuang. Tapi kelak teman-teman, untuk koin-koin yang memiliki fundamental dengan investor yang gede teman-teman ya, seperti XRP juga sangat gede, XLM juga sangat gede, atau Litecoin juga sangat gede. Mereka itu pastinya setelah Bitcoin naik dan turun, mereka akan mengikuti kenaikan tersebut. Saya sangat yakin berdasarkan apa? Berdasarkan sejarah yang ada, berdasarkan volume dari uang yang sudah masuk di dalamnya, dan juga berdasarkan istilahnya analisis fundamental yang sudah ada tersebar di internet seperti itu teman-teman. Oke, kemudian selama 7 hari terakhir XRP telah menunjukkan penurunan sebesar 16,2%, tapi telah mencatat pertumbuhan 1,9% dalam 24 jam terakhir. Terlepas dari penurunan pasar yang lebih luas, kenaikan baru-baru ini menunjukkan langsung aja ya. Cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 11,2% dan juga 9,0% selama seminggu terakhir. Binance mengalami penurunan 10,3% selama periode yang sama. Dan kembali lagi teman-teman, ini memang terkait dengan masalah regulasi, namun penting untuk melihat data dari dalam konteks ya teman-teman, bahwasanya pasar cryptocurrency sangat fluktuatif dengan harga untuk tunduk pada fluktuasi yang cepat dan juga signifikan. Faktor-faktor seperti perubahan peraturan atau peristiwa ekonomi makro dapat berdampak besar pada industri ini. Dan pertarungan hukum terutama teman-teman SEC yang sedang berlangsung dengan industri besar di depan tengah, seperti yang dilaporkan oleh You Today, SEC baru-baru ini mengajukan banding terhadap pemerintah pengadilan bulan Juli yang memutuskan penjualan dan penawaran XRP untuk mengarahkan investor untuk mengharapkan keuntungan berdasarkan upaya pihak lain, dan bahwa distribusi XRP untuk layanan bukanlah investasi uang. Daya tarik ini berfokus pada mengklasifikasikan penawaran dan juga penjualan XRP. Nah, terkadang saya juga berpikir ya teman-teman, kenapa SEC ini begitu memusuhi XRP? Kenapa? Jadi gini teman-teman, kalau Bitcoin ya tujuannya dari Bitcoin itu apa? Untuk menyaingi emas ya. Bitcoin jelas untuk menyaingi emas. Nah, kalau XRP ini tujuannya itu sangat jelas teman-teman, untuk nyaingi apa? Bank. Ya, XRP itu tujuannya untuk nyaingi bank. Kalau bisa-bisa kalau XRP jadi, banknya jadi kalah teman-teman. Makanya ini Amerika ya, orang-orang perbankan ini utamanya ya, orang-orang perbankan yang tidak support dengan XRP, biasanya bank-bank besar ini pasti akan berusaha untuk menggulingkan XRP. Tapi sebenarnya ya teman-teman, bagi bank-bank yang tidak seberapa besar, banyak sekali di antara mereka yang sudah mampu bekerja sama dengan XRP teman-teman. Memang bisa bekerja sama dengan XRP dan merasakan manfaatnya XRP. Seperti yang kita tahu, kayak misalkan ya transfer uang dengan menggunakan PayPal itu kan lama teman-teman ya, waktunya berjam-jam baru sampai ke Indonesia ya. Atau mungkin yang lebih cepat pakai kris kayak gitu, tapi waktunya juga tetap lama teman-teman, bisa 1 sampai 2 jam kalau misalkan teman-teman berada di luar Indonesia kayak gitu. Kalau dalam Indonesia mungkin cepat, hitungannya menitan kayak gitu. Jaringan-jaringan BTC juga nggak bisa teman-teman untuk jarak dekat, misalkan kita bayar di kasir, masa kita harus menunggu setiap 10 menit, kan nggak bisa ya. Atau mungkin ya lebih cepat lagi apa, Ethereum mah tambah biaya gas fee-nya, aduh susah ya. Beberapa layer 2 cepat juga, tapi yang paling enak ya memang XRP teman-teman. Cepat ya, cepat, murah, dan seamless, bisa digunakan di seluruh dunia. Makanya bank yang besar-besar ya teman-teman itu pastinya ketar-ketir menghadapi XRP ini. Minggu-minggu mendatang menjanjikan untuk menjadi sangat penting bagi ETF Bitcoin. Kicauan Nate Geraci baru-baru ini menyoroti antisipasi seputar potensi putusan gugatan Grayscale dan juga keputusan SEC yang akan datang pada banyak pengajuan termasuk BlackRock. Waktunya untuk menjadi lebih signifikan karena keputusan Grayscale diharapkan mendahului keputusan SEC. Oke, kayak gitu teman-teman berita terkait dengan XRP utamanya untuk konten kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video dari kami ya teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik mau dukungan untuk like, subscribe ya, dan juga berkomentar lah teman-teman. Biasanya teman-teman komentarnya di game, kalau di berita kayak gini jarang komen. Oke, mohon komentarnya juga ya teman-teman, untuk koreksinya juga teman-teman, karena saya juga masih belajar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.